Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di part 2-nya ya untuk rekomendasi saham-saham yang kemungkinan akan naik besok. Oke, kembali saya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, jadi lanjut aja untuk saham yang pertama di video part 2-nya ini adalah saham KPIG. MNC Land Tbk ya. Oke, jadi di mana saham ini sendiri kalau kita lihat di sini dia sudah breakout ya dari area ini, di mana area ini ada area support yang sebelumnya di breakdown di sini dan kemudian pernah retest di sini untuk menjadi area resisten dan kemudian dia breakout lagi di sini. Breakout di sini dan kemudian sempat retest di sini dan kemudian naik dia sampai ke sini di atas sini, dan ini juga bisa kita lihat ini juga area resisten sebelumnya ya, di mana ini resisten dan kemudian area ini kemudian sempat di breakout juga di sini dan kemudian kembali turun lagi dan retest di sini untuk menjadi resisten, dan kemudian dia sampai di sini dan kemudian bukannya mantul ya, di sini sudah muncul konfirmasi, harusnya dia kembali naik ke atas, tapi ternyata dia turun lagi ngejebol dan dia sekarang sudah tapi di sini ya, di sini dia tertahan di sini. Ini saya buat apa ya istilahnya, garis support uptrendnya di sini saya hubungkan, dan di sini pertama pantulan di sini yang swing low-nya, kemudian di sini dan di sini juga dia menyentuh dan kemudian dia kembali naik ke atas sana. Oke, jadi di sini dia sekarang sudah posisi sudah masuk lagi ke dalam area support sebelumnya ya. Jadi kita bisa pasang posisi beli di sini misal di harga 104 harga closingnya kemarin, dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini atau di bawah garis support uptrendnya ini sekalian, jadi sekitar 7,69% di harga 96. Jadi kalau kita masuk di harga 104, misal kalau dia closingnya di harga ini aja, di sini 1 tick persis, satu tick di bawah garis supportnya ini di harga 96 ya. Itu pun kalau dia ternyata closingnya nanti ya ketika kita masuk dan ternyata dia malah closingnya di bawah sini, itu kita harus keluar. Tapi kalau seumpama kita masuk di harga 104 dan dia lama kelamaan di sini ya, misal ternyata dia bergeraknya sideways dulu nggak langsung naik, ini cut loss kita akan semakin berkurang ya. Jadi cut loss kita berkurang, jadi sekarang yang awalnya di harga 96 tadi kita akan cuman di harga 100 karena ini kan supportnya uptrend ya, jadi semakin lama semakin naik. Tapi kalau support horizontal itu dia datar ya, mendatar terus. Tapi kalau support uptrend itu dia akan semakin lama semakin tinggi, jadi cut loss kita semakin lama juga semakin menyempit untuk saham resisten support trendline yang sedang uptrend. Oke, jadi kita masuk di harga 104 dengan tingkat cut loss kita di bawah area ini, di bawah area support uptrendnya ini, dan kemungkinan untuk TP take profit kita terdekatnya di harga 124 itu sekitar 19,23%, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya. Oke, coba kalau kita lihat dari ini, dari garis MA 56 200 nya sudah masih downtrend sebenarnya, karena masih garis MA 50 masih berada di garis di bawah garis MA 200 nya, dan candlenya masih tertahan di sini di bawah garis MA 200, di mana garis MA 200 di sini masih berfungsi sebagai resistennya. Tapi kalau dari candle MA 50 nya dia masih menahan ya, Jadi di sini dia sudah bergerak di atas garis MA 50 nya, dan MA 50 nya di sini bisa kita lihat hampir sejajar dengan trendline support uptrendnya ini. Kalau kita lihat dari divergennya, ini naik, ini turun. Oke, kalau bisa dibilang kalau bisa dilihat dari sini, ini adalah pola divergent bearish ya, bearish regular divergent. Kalau di sini di pola yang ini, di mana harganya naik, fresh harganya naik, tapi RSI-nya malah turun di sini. Oke, jadi beneran dia di sini ternyata dia turun ya. Di sini dia turun dan tertahan di area ini. Jadi area ini bisa kita pertimbangkan untuk kita mulai masuk dengan target kita di resisten ini sebelumnya. Oke.
kita lihat untuk saham KPIG ini broker summary-nya. Oke, kemarin jelas ada akumulasi di sini, dimana pembeli yang paling banyak ada LG itu 982 juta di harga 105, dan IF 921 juta di harga 104, dan CC juga 916 juta, YP juga beli, BK juga beli ya di sini. Jadi ada YP, ada BK, terus siapa lagi? Oke, cuman itu yang mencolok ya. ZP juga beli. Oke, di harga rata-rata 105, sekarang harganya 104 ya. Oke, jadi mereka masih berada rata-rata masih di atas ini, di atas harga closingnya. Oke, jadi ada kemungkinan saham ini masih di karet naik ya. Oke, jadi kalau dari asingnya sendiri kemarin asing net sell ya sebanyak 1,4 miliar. Oke. Selanjutnya ada saham MRAT, Mustika Ratu. Nah, MRAT ini sekarang dia sedang berada di area resisten, di mana area resisten ini kemarin sudah di breakout ya di sini dan retest di sini dan kemudian naik dan kemudian di breakdown lagi di area sini dan ternyata kembali naik lagi ke atas ini dan bertahan di atas area ini. Jadi area ini bisa kita pertimbangkan untuk kita masuk ya, dan ini juga sebenarnya bisa untuk area pantulan ya di sini. Oke, jadi kalau misal kita masuk di harga sekarang, harga saat ini di harga 197, tapi cut loss kita juga sudah lumayan tebal ya, sekitar udah lebih dari 10,66%, dan kalau di sini juga sudah lumayan banyak, jadi sekitar 14,21%, dan resisten kita di sini, dimana ini ada jajaran resisten dan support sebelumnya di harga 231. Oke, jadi di sini sekitar ada kemungkinan kalau kita masuk sekarang sekitar profit kita sekitar 17,26% ya, tapi cut loss kita juga sudah lumayan tebal. Nah, jadi sudah lumayan tebal di sini sekitar kalau satu tick di bawah area ini aja udah lebih dari 10%. Tapi dari candlenya juga sudah mendukung ya, sudah candlenya hijau 3 kali berturut-turut. Tapi ya terserah kalian, apa kita mau tunggu dia retest lagi untuk lebih mengkonfirmasi atau untuk mempersempit tingkat cut loss kita dan memperlebar tingkat resisten kita, atau mau langsung masuk aja sekarang, ya terserah, karena itu adalah pilihan kalian masing-masing ya. Yang pasti kita harus tahu ketika kita masuk di harga sekarang, di harga closing kemarin, kita harus tahu kita harus merelakan sekitar 10,15% atau 14,72% untuk ketika dia ternyata bergerak turun. Tapi sebagai gantinya kita harus tahu juga kalau dia ada kemungkinan bisa bergerak sampai ke 17,26% untuk saham MRAT ini. Nah, kalau dari trennya sendiri ini masih downtrend ya, masih downtrend, dimana dia sini menjebol pola pennantnya, dimana di sini dia sudah mulai breakdown di sini. Harusnya dia kalau menjadi pola bullish pennant dia breakoutnya di sini ya, di area ini, tapi dia malah nge-breakdown ke bawah dan lanjut turun ke bawah, tapi masih tertahan di area ini. Oke, ini juga bisa kita pertimbangkan untuk saham MRAT ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat divergennya. Nggak ada ya untuk divergennya. Langsung aja kita lihat broker summary-nya MRAT. Oke, MRAT ini sebenarnya kemarin malah ada distribusi ya, dimana YB jualan sebanyak 9,1 juta dan transaksi asing nggak ada, karena ini juga emang sahamnya bisa dibilang ya saham yang sepi juga ya, saham sepi. Oke, dan kemarin DR beli sebanyak 4,4 juta di harga rata-rata 196 semua kemarin beli ya. Sekarang harganya 197, jadi satu tick di bawah area ini, di bawah harga penutupan kemarin rata-rata beli. Oke. Selanjutnya ada saham oils. Nah,
saham ini dia sudah breakout ya dari sini, dari area resisten downtrendnya ini, downtrend dan dia di breakout dan kemudian tertahan di area resisten ini di harga 264 dan kembali dia retest ke area ini, dimana area ini adalah area pantulan sebelumnya di sini. Ketika dia menyentuh area ini dan kemudian naik, ini sekitar berapa persen ini? Sekitar 77% ya. Oke. Jadi kalau kita ini candlenya sudah bagus, sudah hijau. Dari kemarin sebenarnya sudah hijau ya. Dari sini juga terbentuk pola hammer, pola inverter hammer maksud saya. Dan kalau kita masuk misal di harga 232 kemarin, catalyst 1 tick atau 2 tick di bawah area ini sekitar harga 218, sekitar 6,03%, dan resisten kita tertingginya di sini 264, maksudnya resisten terdekat kita di 13, kita akan kemungkinan dapat sekitar 13,79%. Oke. Kalau dari ininya sendiri, dari divergennya ini bisa kita lihat ini datar ya, datar, tapi kalau dari RSI nya sendiri dia sepertinya di sini naik ya. Kita besarkan aja biar kelihatan. Nah, di sini di harga ini dia mendatar ya, tapi di RSI nya dia malah naik ya harganya. Jadi ada kemungkinan ini bisa dibilang pola bullish exaggerated in divergent. Jadi dia intinya bullish lah istilahnya. Nanti kalian bisa cari sendiri pola seperti ini. Ketika harga di bawah ini datar, nggak ada peningkatan, tapi RSI nya malah bergerak naik ya. Oke. Kita lihat broker summary-nya oil. Nah, kalau oil sendiri kemarin, kalau dari kasarannya broker summary-nya ini ada distribusi ya, tapi kemarin asing net buy sebanyak 40,1 juta. Oke, dan ini yang beli kemarin yang mencolok ada CC sama PD ya, sekitar 30 juta, seribuan lot. Jadi CC, PD sama XC beli seribuan lot di harga 233. Sekarang harganya 232. Jadi mereka masih satu tick atau satu harga 1% di bawah harga penutupan kemarin ya. Oke. Jadi masih ada kemungkinan saham ini ada di akumulasi beberapa pihak ya. Coba kita lihat dari transaksi tanggal 7. Oke, ada DH yang punya barang sebanyak 6.000 lot, CC 5.000 lot, dan itu harga rata-rata 234-an. 234-an, jadi masih di atas ini ya. Oke, jadi saham ini kalau dari seminggu yang lalu masih ada beberapa orang yang sedang mengakumulasi. Kalau dari trennya sendiri, MA 200 nya belum muncul ya, karena saham ini masih baru. Oke, jadi dia kalau dari trennya sendiri di sini dia candle masih bergerak di bawah garis MA 50 nya. Jadi ini juga MA50 sudah mendekati dengan area ini juga ya. Jadi bisa jadi area MA50 ini bisa menjadi area resisten kita. Oke. Selanjutnya ada saham PKPK. Nah, saham PKPK ini sendiri sekarang saat ini sedang retest ya, sedang retest di area dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dan resisten ini di breakout dan retest di sini. Dan kemudian retest lagi di sini, dan dia sempat naik di sini dan kemudian dia turun lagi, dan sekarang sedang retest lagi di area ini. Oke, jadi kita bisa pasang, misal kita mau beli saham ini di harga closing kemarin di harga 191 dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick aja di bawah area ini, dan resisten terdekat kita yang bisa kita pertimbangkan adalah di sini ya. Sini di harga 220, dimana ini adalah resisten sebelumnya. Oke, jadi sekitar kita bisa dapat sekitar 15,18% dengan tingkat cut loss kita 2,62%, dan kalau tertingginya bisa maksimal dia semoga aja bisa sampai ke sini. Ke sini resisten ini tertinggi sebelumnya di harga 264 sekitar 38,22%. Nah, kalau dari trennya sendiri ini masih uptrend ya, masih bagus. Garis MA50 berada jauh di atas garis MA200, cuman candle-candle di sini sedang berada di bawah garis MA50-nya. Jadi ada kemungkinan
dia masih agak bisa bergerak turun, ada kemungkinan bergerak turun, tapi dia sekarang masih tertahan ya, masih tertahan di area ini. Jadi kalau kita ternyata dia nanti closingnya atau beberapa hari lagi dia turun dari area ini, jadi ada kemungkinan dia akan membentuk pola downtrend ya, dimana pertama dia sudah bergerak di bawah garis MA 50 nya, dan kedua dia sudah breakdown juga dari area ini, area support yang sudah di retest sebelumnya ya. Oke, jadi kita lihat aja pergerakannya seperti apa. Kalau ternyata dia naik, dia bisa maksimal sampai di sini ya, karena ini dari polanya sendiri harusnya dia kuat ya, strong ya di sini, karena jaraknya dari MA 50 dan MA 200 nya jauh. Kalau ininya sendiri kita lihat turun sama ya. Ini kalau divergence sendiri nggak ada ya. Langsung aja kita lihat dari broker summary-nya, PKPK untuk transaksi seminggu aja nggak apa-apa. Jadi ada kalau dari seminggu yang lalu di Senin sampai Jumat itu ada PD yang beli sebanyak 11.000 lot, jadi di harga 192 rata-rata. Sekarang harga closingnya 191. Oke, kalau ini kita lihat untuk transaksi tanggal 11 aja ya. Transaksi tanggal 11 nya ini kalau bisa dilihat dari kasarannya ada distribusi ya, dari CC yang jualan sebanyak 92,2 juta, sebanyak 4.000 lot, dan HD sendiri kemarin beli sebanyak 3.000 lot di harga 191, tapi asing juga kemarin net buy ya untuk asing. Terus kalau kita lihat sendiri HD 191 sebanyak 3.000 lot. Oke, jadi ada kemungkinan saham ini sedang bagus ya, sedang ada di akumulasi. Asing juga kemarin sudah mulai beli. Oke, jadi kita lihat nanti apakah dia bisa sampai maksimal sampai di harga 264 atau enggak. Jadi tadi ya dengan pembatasan kita, ketika dia turun dari area ini kita keluar aja dulu, takutnya dia akan membentuk pola yang baru yang namanya adalah pola downtrendnya. Selanjutnya ada saham PTBA. Nah, PTBA ini sendiri sebenarnya kemarin ya, ini bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada area, saya buat area resisten ya, di sini area resisten, dan di sini area resistennya lagi, di sini reject, dan kemudian dia di sini breakout ya, breakout dan sudah retest juga di candle yang merah ini, dan kemudian lanjut naik lagi, dan ini area retestan juga. Nah, sekarang dia harganya kemarin ketika dia sampai ke area ini dia reject ya, reject dan kembali turun ke area ini. Dari kemarin openingnya di candle yang ini dia sempat openingnya di bawah ya, sudah di bawah area ini, dimana openingnya kemarin di harga 3.390 dan sempat naik juga sampai ke harga 3.540, dan closingnya di sini, closingnya di 3.480. Oke, jadi berarti dia masih berada di area ini ya, dimana ketika dia breakout di sini dan sudah retest, dan kemudian dia masih tetap bertahan di harga 3.480. Oke, jadi kita masuk di harga ini, di harga 3.480 dengan cut loss 1 tick atau 2 tick aja di bawah area ini, misal di harga 3.390, sekitar 2,59%, dengan tingkat resisten kita yang bisa kita pertimbangkan adalah area ini. Nah, area ini kalau dari ekor sebelumnya kita bisa dapat di harga 3.770 sekitar 8,33%, tapi ternyata kalau dia bisa sampai breakout di harga ini, di atas harga ini, dimana area ini adalah area support sebelumnya ya, di sini support. Oke, bisa kita pertimbangkan untuk kita hold dulu saham ini ketika dia breakout dari area ini, dari harga 3.850 ini. Jadi bisa dia kemungkinan kita bisa cari nanti resisten selanjutnya, dimana resisten tertingginya sendiri ada di sini di harga 5.030 ya, di sini. Oke, kalau dari trennya sendiri di sini dia uptrend ya, sudah uptrend, dimana dia sudah membentuk pola golden cross di sini, dan candle-candle kuat bergerak di atas garis MA 50 nya. Oke, kalau divergennya sendiri nggak ada ya. Terus
kita lihat dari broker summary-nya PTBA. Set. Nah, di sini PTBA kemarin ada akumulasi ya, akumulasi dari BK kemarin beli sebanyak 43.000 lot atau 15,2 miliar di harga rata-rata 3.487 berarti di atas ini ya. Sekarang kan kemarin closingnya dia di harga 3.480, berarti dia masih ada di harga atas. Jadi kalau sekarang kalau di secara rata-rata dia masih minus ya. Oke. Jadi dia akumulasi untuk BK sendiri sedang akumulasi dan sedang tahan saham ini. Sedangkan kemarin yang jualan ada YP, broker YP sebanyak 14,4 miliar. Dan kemarin asing sendiri net buy. Jadi masih ada kemungkinan saham ini masih akan ada bagus ya untuk kita beli. Selanjutnya ada PTPP. PTPP ini sendiri dia sudah breakout ya dari area ini, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Di sini resisten dan kemudian di sini ada support dan kemudian support di breakdown dan kuat di sini menjadi area resisten selanjutnya. Oke, dan ini juga kemarin dia sudah breakout dengan volume spike yang lumayan besar, bisa dibilang sangat besar di sini ya. Di sini dan dia sudah breakout dari area resisten ini. Jadi kita bisa pasang posisi buy di sini. Misal di harga 1990 ya, harga penutupan kemarin. Bisa panjangkan aja. Nah, jadi catalystnya 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, atau kalau di sini sudah lumayan dalam ya. Oke, di sini aja 1 tick atau 2 tick aja. Dan resisten yang bisa kita pertimbangkan adalah di sini, dimana adalah support dan resisten sebelumnya di harga 1160. Jadi kita ada kemungkinan dengan cut loss kita 3,21% di harga 1055 dan resisten kita di harga 1160. Jadi persentase yang kemungkinan kita dapat adalah 6,42%. Tapi kalau kemudian ternyata dia breakout dari area ini atau closingnya di atas area ini, dia ada kemungkinan naik ke area ini, dimana ini adalah support sebelumnya, ya, resisten sebelumnya. Dan itu tentu dengan trailing stop yang kuat ya. Jadi ketika dia sudah breakout di sini kita masih hold, tapi ternyata besoknya opennya dia bergerak turun dari harga 1160, kita bisa take profit dulu daripada dia kembali ke area ini. Jadi daripada kita BEP lagi. Jadi tadi kalau dia bisa breakout kita hold dulu. Kalau dia sampai ke area ini dan dia breakout juga bertahan atau closingnya di atas area ini, kita bisa tahan dulu. Tapi kalau ternyata dia turun dari harga 1270 kita bisa jual dulu, kita amankan profit yang udah kita dapat daripada dia kembali ke area kita beli sebelumnya. Oke. Kalau dari garis MA 50 dan MA 200 nya masih downtrend ya, di sini baru aja terbentuk dead cross, tapi di sini dia sudah nge-breakout dua ya. Selain di sini pertama dia candle sudah bergerak di atas garis MA 50 dan kemudian dia sekarang sudah nge-breakout juga candle MA 200 nya. Oke, kalau divergennya nah di sini bisa kita lihat di sini datar ya. Di sini datar. Tapi kalau dari RSI-nya ini naik. Nah, secara kasarannya seperti ini ya. Bisa kita lihat ini lebih tinggi ya. Harga ini lebih tinggi dibandingkan ini. Sedangkan kalau kita lihat dari harganya sendiri ini mendatar ya. Harga seperti ini itu membuktikan bahwa ini datar. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada bisa dibilang ini adalah pola bullish exaggerated divergent. Oke, kita lihat dari transaksinya aja langsung. Broker summary-nya PTPP. Untuk transaksi tanggal 11 kemarin akumulasi ya. Di sini ada akumulasi dari broker AK, akumulasi sebanyak 6,9 miliar di harga 1033 dan asing kemarin net buy. Oke, ini harga rata-rata 1033 sedangkan kemarin harganya 1090. Oke, jadi masih dapat dia dari AK sendiri dia sudah beli di sini ya, di harga bawah sini ya. Oke, jadi dia sekarang posisinya sudah profit dan dia masih hold ya. Oke, saham ini berarti indikasinya saham ini sedang mulai atau sudah mulai diakumulasi.
Selanjutnya ada SMRA. Nah, SMRA ini sendiri dia sudah breakout dari resistance trendline downtrendnya ini, dan kemudian dia kemarin sudah breakout juga dari area resistance tertinggi sebelumnya dan sudah retest di sini dan kemudian muncul candle doji seperti ini. Oke, jadi misal kita masuk di saham SMRA ini dengan di harga 805, misal cut loss kita satu tick aja di bawah area ini, di bawah garis horizontal ini, sekitar di harga 760 misalnya, di 5,59%, dan resisten terdekat yang bisa kita pertimbangkan ada di sini di harga 1920, jadi sekitar 14,29%, dan resisten tertinggi selanjutnya ada di area ini, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya ya. Jadi misal di harga 1025, jadi sekitar 27,33% take profit yang bisa kita dapat maksimal, dan cut lossnya jadi sekitar 5,59%. Oke, kita lihat untuk pola divergennya. Nah, di sini juga ada, kalau divergen yang bisa kita lihat di sini ya, di sini datar ya. Sini datar. Dan di sini kalau RSI-nya dia naik ya harganya. Nah, kelihatan ya. Di sini adalah pola bullish exaggerated divergent. Oke, seperti ini. Jadi ada kemungkinan saham ini akan akan bergerak naik atau sudah membentuk pola bullish karena dari divergennya sudah terbentuk pola bullish. Kalau dari garis MA50 dan MA200-nya di sini masih downtrend ya, tapi dia di sini juga candle-candle sudah mulai bergerak di atas garis MA200, MA50-nya, di mana di sini dia tertahan ya di garis MA50-nya, tapi di sini sudah breakout, dan MA200-nya di sini sekarang berfungsi menjadi resisten. Jadi kemungkinan resisten ini akan ada kemungkinan juga bisa di breakout lagi di saham SMRA ini. Kita hapus. Oke, selanjutnya kita lihat broker summary untuk SMRA. SMRA di sini sedang diakumulasi ya, dari JP juga kemarin beli sebanyak 4,9 miliar di harga 792, BK juga beli 1,6 miliar, dan asing kemarin net buy. Jadi saham ini sedang diakumulasi untuk saham SMRA ini, asing juga kemarin net buy. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan besok akan bergerak naik. Tentunya semua itu kita barengin atau kita imbangin dengan yang namanya analisis bid offer, dan kita lihat juga transaksi asing seperti apa besok ketika open market, karena analisa bid offer itu bisa membantu kita menentukan keputusan apakah saham ini hari ini akan lanjut naik atau ternyata ada kemungkinan dia akan bocor, atau malah kemungkinan dia akan turun dari supportnya, atau malah dia menyentuh tingkat cut loss kita. Jadi kita bisa melihat di situ ketika bid offer itu muncul. Jadi apakah ada muncul tekanan jual atau malah tekanan beli dari bid offernya ketika open market. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi ini adalah part keduanya, dimana sebelumnya sudah saya upload juga part pertamanya, dan ini part keduanya. Ini adalah prediksi saya, dimana saham-saham yang ada di watchlist saya yang kemungkinan besok akan mengalami peningkatan. Tentunya enggak semua, mesti ada beberapa yang turun dulu tapi masih berada aman di atas garis atau berada di atas area support, dan kemudian baru besoknya atau besoknya lagi dia baru mulai naik, atau malah ada beberapa saham yang ternyata dia malah bergerak turun dan menyentuh batasan cut loss kita, jadi kita harus cut loss. Oke, tentunya itu semua bisa kita padukan dengan analisis bid offer ketika open market dan transaksi asing untuk membantu atau lebih menguatkan analisa teknikal ini. Oke, sekian aja dari saya untuk video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian beri like dan komen di bawah terserah apa aja, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian untuk berbagi informasi ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.